permasalahan kaum muda sekarang Mhm. ya, Nick, ya. Mulainya itu yang paling Iya, susah susah. kan. Jadi selalu mikir kapan sih waktu yang tepat, Mhm. kapan sih harga yang tepat Mhm. gitu kan. Nunggu dulu deh nanti uangnya terkumpul dulu Mhm. misalnya gitu kan. Nah, jawabannya sebetulnya lebih better stay invest dan Not. not gitu kan. Halo Insan AFG, kembali lagi di AFG Talk Podcast. Podcast yang akan menjadi ruang bertumbuh dan belajar bagi insan AFG dan pendengar publik yang tentunya selalu ingin lebih baik dari hari ini. Kali ini tentu saja saya tidak mungkin sendiri. Perkenalkan, nama saya Nico, selaku investment specialist dari Bahana TCW, salah satu grup naungan dari Indonesia Financial Group. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan kehormatan untuk berbincang bersama dengan kakak cantik kita kali ini, Ibu Danika Aditama, selaku Direktur Produk dan Marketing dari Bahana TCW Investment Management. Halo insan AFG. Halo Kak Danika, apa kabar? Sehat, Sehat hari ini luar biasa sehat. ya. Kak Dan tahu nggak sih kenapa specifically kita ini akan ngebahas tentang literasi keuangan? Nggak tahu tuh, kenapa tuh, Nick? Nah, ini sebenarnya cukup menarik nih, Kak. Mhm. Jadi kalau kita perhatikan di market saat ini ya, terutama teman-teman pasti kan tahu banyak ahli-ahli. Ada ahli ramal, ada ahli golf, ahli sepak bola. Tapi mungkin sedikit banget orang yang bilang, wah saya ini paham akan literasi keuangan. Mhm Karena banyak mhm. orang yang berpikir, wah untuk saya paham literasi keuangan, saya harus ambil CFA nih mungkin. Atau saya harus ambil S3 jurusan keuangan gitu. Nah, di sini kita pengen bahas sebenarnya simple. Teman-teman datang dari ahlinya langsung, direktur dari Bahana TCW, kita mau bahas sebenarnya satu, apa itu literasi keuangan, pentingnya apa gitu, dan apa yang membedakan antara literasi keuangan dengan praktik keuangan. Iya. Nah, mungkin kalau gitu langsung aja kita nanya nih ke Bu Danika. Jadi, kalau menurut Kak Danika, literasi keuangan itu apa sih, Kak? Iya, jadi sebetulnya kalau bisa kita, sharing ya, literasi itu kan artinya sebetulnya kemampuan untuk, Kemampuan. memahami suatu, keterampilan Mhm. gitu nih. Jadi ya kalau misalnya namanya literasi keuangan artinya kita, kemampuan seseorang untuk memahami suatu keterampilan dalam hal keuangan Hmm. gitu. Hmm. Nah, ini jadi kita bisa lihat nih bedanya sama praktik, mengelola keuangan itu Mhm. tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya praktik keuangan kan berarti bagaimana kita, mempraktikkan yang tadi Mhm. keterampilan-keterampilan kita, sebelumnya yang sudah kita pelajari ke, bagaimana kita mengelola keuangan gitu. Mhm. Nah, jadi kalau misalnya literasi itu adalah, what-nya Hmm. atau apanya, sedangkan kalau, tadi praktiknya itu how-nya How-nya gitu. ya. Oke, berarti sebenarnya untuk kita jadi seorang literasi keuangan, kita nggak perlu untuk memahami how-nya. At least Betul, kita harus kita tahu what-nya start-nya dari dulu ya. what-nya dulu. Mhm mhm. Menarik nih, karena tidak kenal maka tidak sayang gitu kan sebenarnya Kak Dan ya. Jadi mungkin ini juga kalau saya lihat arah ke pertanyaan kedua aku gitu, which is yang kedua, pentingnya literasi keuangan nih apa sih? Karena kalau kita lihat kan saat ini di market atau bahkan di publik gitu ya, kita lihat juga pemerintahan, Kominfo juga sangat gencar yang namanya itu melakukan pembasmian situs-situs judi online. Kita juga banyak lihat investasi bodong. Kita juga banyak lihat banyak sekali masyarakat Indonesia yang tergiur dengan skema getting rich very quickly Mhm mhm gitu. Nah, mhm. itu menurut Kak Denika, apakah dengan kita mengetahui what-nya, itu kita bisa memprotek atau melindungi diri kita dari ancaman seperti itu? Ya tentu saja sih. Jadi memang, di era digital Mhm. sekarang ya, kita tuh seperti dibanjiri informasi kan. Mhm. Jadi kita, aksesnya cepat sekali Mhm. dengan berbagai informasi, kita tahu segala macam gitu ya. Dan akhirnya ya kita gampang sekali terekspos dengan hal-hal yang, apa namanya, ya hal-hal yang kurang kurang positif gitu ya. Mhm. Contohnya seperti, itu tadi judi Mhm. online, kemudian investasi bodong Mhm. gitu. Karena memang basic-nya kalau kita lihat sih di sini, semua orang itu gampang tergiur sama astronomical rate of return gitu. Mmm. Artinya jadi, hasil investasi atau hasil pengembangan gitu ya yang sangat tinggi gitu Mhm. kan. Dan kita
sebagai generasi digital ini gampang sekali, pengen, sesuatu yang instan gitu. Hmm. Jadi udah besar, terus instan pula gitu Hmm. kan. Makanya gampang sekali nih masuk ke yang namanya investasi bodong gitu, atau judi online gitu Hmm. kan. Atau keduanya bahkan gitu kan ya. Hmm. Jadi, memang, penting sekali itu makanya kita punya literasi keuangan atau kemampuan itu tadi ya Hmm. memahami, supaya kita bisa menormalisasi Hmm. return yang tadi, yang I see. astronomical rate of return itu tadi Oke, gitu. nah itu menarik tuh teman-teman. Ini kita akan belajar astronomical rate of return, kata kuncinya tadi, Kak. Berarti kalau kita boleh tahu, misalnya kemarin nih saya baru ditawarin nih, coba klik-klik aja nih, klik kiri, klik kanan, terus nanti dalam sehari akan dapat keuntungan 100%, itu berarti harusnya yang dimaksud dengan astronomical rate of return ya, Kak Danika ya? Betul betul. Iya, nah Mhm. itu juga teman-teman harus hati-hati. Kita akan pelajari berikutnya nih, apa sih yang dimaksud dengan astronomical rate of return, sama kemudian kita akan coba gali lebih lanjut, bagaimana setelah kita mengetahui apa itu literasi keuangan, itu akan mempengaruhi decision making teman-teman, gitu. Karena jujur, kita harus lihat produk keuangan tuh kan ada banyak ya, Bu Mhm Danika ya. mhm. Banyak pasti teman-teman yang takut, apakah ini insurance yang dibungkus untuk investasi gitu. Ada juga yang bilang apakah ini investasi yang selalu pasti untung. Tapi ada Mhm. juga yang bilang tujuan yang literasi ini sebenarnya apa gitu. Nah, kalau kita mau coba lihat kembali lagi ke pertanyaannya, apakah sih Kak pentingnya pengetahuan literasi keuangan sehingga itu bisa mempengaruhi keputusan investasi kita? Iya, jadi kan memang, balik lagi ya, kalau misalnya kita punya kemampuan, punya keterampilan, tentu saja kita bisa lebih bijak gitu ya, Mhm. bisa lebih bijak dalam mempraktikkan, apa namanya, pengelolaan keuangan itu tadi, Mhm. gitu. Contohnya nih, yang paling simpel, kita ini nggak bisa, apa namanya, taruh semua investasi kita ke dalam satu instrumen aja, Hmm, gitu kan. Jadi ada yang namanya, metode diversifikasi, I see. gitu. Jadi kalau misalnya kita, percaya ke satu instrumen itu bisa, optimal, Hmm. kita nggak boleh, eee, me apa namanya, mengalokasikan semua dana kita ke dalam satu instrumen tersebut gitu. Hmm. Kita harus bagi-bagi, ya Hmm. namanya tadi diversifikasi. Nah, kalau misalnya sudah diversifikasi, amit-amit nih Hmm. kejadian gitu ya, salah satu investasi kita kurang optimal atau malah, jadi, merugi gitu ya. Nah, kita masih punya yang alokasi yang lainnya di tempat yang lain, I gitu see, Niko. I see. Berarti kalau boleh nggak saya assume investment goal tiap orang kan pasti beda-beda ya Kak, dan Mhm jadi mhm kayak investment goal saya, ini saya baru punya anak, mungkin short term-nya itu mau kulahin anak gitu ya, kita mhm. save dana pendidikan. Kalau Bu Danika nih, saya bukan bermaksud kurang ajar nih, tapi kan terlihat sangat muda nih. Bu Danika udah punya anak belum nih kira-kira? Udah Udah, ya? Udah. mhm. Nah, kira-kira nih Kak Danika, kalau misalnya kita ini udah punya anak gitu ya, ini jujur jadi concern terbesar saya Mhm gitu, karena kita takut mau sekali kita melindungi anak kita itu dari ancaman-ancaman astronomical rate of return di masa depan. Kita mau kasih dia pemahaman tentang apa itu keuangan gitu. Karena jujur ketakutan yang paling besar saya dulu tuh kalau udah punya anak, misalnya dia mau dibeliin Labubu, mungkin teman-teman tahu Labubu gitu ya. Itu satu boneka itu 700.000 guys. Jadi itu agak agak tercengang saya lihatnya gitu. Tapi bagaimana sih sebenarnya dari Kak Danika nih udah punya anak, mungkin untuk kasih generasi saya yang anaknya masih baru, untuk memberitahu ke anak kita kalau konsep literasi keuangan itu penting. Jadi bagaimana ajarin dia budgeting mungkin dari kecil gitu ya, sama seperti Kak Danika ngajarin saya budgeting gitu, ditanam dari kecil itu gimana kadang? Iya, jadi kalau yang tadi Niko sharing gitu ya, kekhawatiran atau misalnya, apa namanya, gimana cara ngajarin anak gitu ya. Jadi itu kan namanya, kita harus, tahu dulu ya namanya financial goal atau Mhm. tujuannya gitu. Jadi kalau yang namanya, mengelola keuangan, kita harus tahu dulu nih tujuannya untuk apa. Mhm. Kalau yang dari
Niko sharing kan berarti tujuannya untuk, misalnya dana pendidikan anak gitu Mhm ya, mhm atau, mengajarkan anak gitu kan. mhm Nah, kalau tujuannya dana pendidikan anak, berarti ya kita bisa tahu nih misalnya, Niko kan baru lahiran kan mhm anaknya ya, mhm. jadi kan masih, 6 tahun Iya, lagi gitu ya kicik-kicik lah menuju berarti menuju ya, SD sampai gitu SD, kan. Nah, berarti bisa mulai nih direncanakan dari sekarang mhm, gitu. Nah, berarti kalau kita punya, target waktunya 6 tahun dari sekarang, kita bisa lihat apa sih instrumen yang paling tepat untuk, mencapai tujuan yang tadi gitu. mmm, Jadi nanti kita bisa cocokkan tuh, oh berarti bisa mulai, menabung misalnya, atau kalau misalnya, apa namanya, kita lihat pengembangannya kurang optimal, bisa kita, pindahkan ke investasi I see, yang lebih, cepat gitu ya untuk periode yang cocok. hmm, Nah, terus untuk pertanyaan yang berikutnya nih, gimana sih kita menanamkan hmm, si literasi keuangan ini sejak dini hmm, gitu kan? Ya, kalau kebetulan anak saya kan udah SD ya, jadi mhm. udah mengenal lah yang namanya konsep-konsep, punya uang Ah, jajan iya gitu iya, kan. Nah, dari situ, kita bisa mulai tuh, apa namanya, kita ajarin pelan-pelan, mmm, "Oke, kamu kan setiap hari jajannya, misalnya beli bakso gitu ya, 10.000 gitu kan. 10.000, Nah, kan, saya kasih, dia duit jajan, misalnya sehari 20.000. oke, Nah, berarti ada bisa tuh kelebihan yang untuk disisihkan kalau dia mau beli, yang lebih mahal, misalnya mmm, sushi gitu sushi, kan, heeh, di, weekend. hmm, Nah, jadi konsep-konsep dasar yang, basic seperti itu, mhm, yang bisa kita mulai tanamkan dari, sejak dini, gitu. I see, Mhm. berarti konsepnya itu diberikan uang jajan, baru dari sisihannya gitu ya? Betul Oke betul. oke, menarik nih ya, kalau Bu Danika berarti kasih uang jajannya 20.000 sehari nih, berarti sebulan tuh 600.000 berarti Kak Danika ya? Kira-kira. Kira-kira ya, Mhm. jadi boleh kadang kita praktekin gitu ya. Jadi jangan sampai, tiap kali mau beli, kita nggak menanamkan konsep semuanya itu ada batasnya, gitu. Itu yang ketakutan terbesar kita sih, di mana kalau kita tahu anak-anak tuh bisa nggak ada pemahaman literasi, kemudian menghambur-hamburkan lah, ibaratnya gitu di masa depan ya. Nah, ini mengacu mengerucut lagi nih Kak Danika. Ini kan Kak Danika direktur produk, pasti kan di bawahnya itu mengetahui lah anak-anak muda gitu. Saya sih Mhm. mengakui saya Gen Z ya gitu, tapi di kantor mungkin ada Gen Alpha yang baru gitu, ada angkatan 2004 bahkan masuk di kantor kita gitu, Kak. Nah, kalau dari Kak Danika lihat nih, Gen Z terutama ya, mungkin sampelnya itu dari bahan TCW dulu deh, atau, secara umum gitu di market, kira-kira Kak Danika lihat perilakunya atau kondisi dari literasi keuangan itu gimana saat ini, Kak? Iya, jadi memang, ini terbantu juga ya dengan, adanya kemarin kondisi pandemi Hmm, COVID-19 ya. Jadi mungkin kan anak-anak Gen Z nggak bisa hmm. kemana-mana, terus udah gitu nggak bisa flexing-flexing mungkin ya. Iya, flexing Jadi flex. malah mulai explore ke, salah satunya investasi gitu Iya, kan ya. Jadi, kalau yang paling, gampang gitu kan aksesnya salah satunya kan lewat platform digital mhm, gitu. Jadi kita terbantu juga dengan adanya banyak platform digital yang bermunculan mhm. akhir-akhir ini. Akhirnya tuh jadi membantu, terutama di Bahana TCW, membantu kita untuk, penambahan, apa namanya, number of account gitu. Number of Heeh, account ini sorry Kak, dan berarti itu jumlah orang yang berinvestasi, kepala, betul. jumlah kepala ya? Iya iya. Oke, Jadi, contohnya tuh di Bahana TCW kita number of account-nya meningkat sampai, 145%. 145%? Betul. Jadi, awal Januari 2023 ini 120.000, Mhm, sekarang menjadi hampir 300.000 1 gitu. tahun? Dalam 1 tahun yang Berarti sama. kenaikan kurang lebih 200.000? Betul. Wow, Jadi ini kan artinya memang ada, ketertarikan ya mhm dari, Gen Z atau, kaum, muda gitu ya, mhm. masyarakat muda yang ingin mengeksplor kemungkinan untuk berinvestasi Oke gitu. oke, Mhm berarti sejalan nih ya, mhm. judi online naik, tapi ternyata NOA kita juga ikut naik ya, kayak Alhamdulillah ya. alhamdulillah ya. Mhm. Betul betul betul. Nah, kalau misalnya kayak gitu, Kak, kita boleh tahu nggak sih, dalam praktiknya ya, Kak, langkah-langkah umum apa sih yang bisa diambil oleh oleh kaum muda terutama ya, untuk meningkatkan literasi keuangan mereka? Mhm. Iya, jadi memang, start-nya kan ya yang Mhm selalu menjadi, dilema sama, kaum-kaum muda. Semuanya, takut apakah ini timing-nya yang pas untuk masuk mulai berinvestasi atau mulai, mempraktekkan literasi keuangan mhm gitu kan. Jadi, mmm
Justru itu, sebetulnya malah, acuan yang salah gitu Hmm, kan. Justru kita harus tahu kapan keluarnya I see. gitu. Jadi bukan, kapan masuknya tapi kapan keluarnya. Jadi kalau di investasi itu kan, kita bisa lihat, bagaimana sih peluang, investasi atau kondisi market, nanti ke depannya apakah akan naik atau akan turun gitu ya. Mhm, Nah, jadi kapanpun kita, masuk gitu, justru yang kita penting tahu justru kapan kita keluar I gitu. see. Jadi saat, cuan berapa atau saat persentase berapa kita Mhm, bisa, untuk, merealisasikan keuntungan kita oke gitu. oke. Jadi mungkin logikanya nih menarik teman-teman ya, kayak kita mungkin, keputusan finansial itu sama kayak naik jalan tol. Kita harus tahu kita keluarnya mau di Bandung atau Cirebon. Kalau nggak nyasar sampai Semarang, mungkin gitu kali keadaan nih kayak. Betul Jadi kita betul. harus tahu kalau mau investasi itu harus tahu jalan keluarnya di mana. Mhm Nah, mungkin kita akan balik tanya pertanyaan berikutnya ini praktek nih, Kak. Tadi kan kalau kita udah ngomongin what-nya, ini sekarang how-nya, gitu. Tapi pada praktiknya, umumnya, orang-orang tuh jujur kadang saya juga takut gitu, kayak mau masuk literasi keuangan nih, deposito, aduh banknya aman atau enggak. Mau invest ke saham, aduh saham nih harganya tinggi atau enggak. Mau invest ke emas juga kadang saya takut emas nih harganya lagi bagus atau enggak. Jadi mungkin buat Kak Danika nih untuk para pemuda yang ababil terutama yang kayak saya nih gitu, ini kira-kira langkah awalnya gimana nih untuk kita bisa practice what you preach gitu kan nih, kita bisa practice literasi keuangan yang udah kita bahas di awal. Nah, itu dia nih, ini selalu jadi permasalahan, kaum muda sekarang Mhm. ya, Nick, ya. Mulainya itu yang paling Iya susah, susah ya. gitu kan. Jadi, selalu mikir, "Kapan sih waktu yang tepat? Mhm Kapan sih harga yang tepat?" mhm Gitu kan. "Nunggu dulu deh, nanti uangnya terkumpul dulu," mhm. misalnya gitu kan. Nah, jawabannya sebetulnya, lebih better stay invest dan Not. not, gitu kan. Jadi, Betul. apa yang kita, apa namanya, tunda-tunda itu sebenarnya, malah lebih buruk gitu daripada kita nggak invest sama sekali I see. gitu. Jadi, sebetulnya kalau misalnya menjawab tadi, pertanyaannya Niko ya, instrumen, investasi atau, untuk keuangan itu kan, banyak sekali pilihannya Betul. gitu. Jadi mulai dari yang Mhm deposito kan ini kan memang, apa namanya, nggak ada, resiko untuk fluktuasi gitu ya. mhm Jadi bisa mulai kapan aja pun mhm aman sebetulnya. Kemudian ada juga yang, misalnya yang tadi ya Niko bilang juga emas gitu ya. mhm Emas kan juga kalau misalnya lagi kondisinya, ingin, mencari sesuatu yang defensif, mhm itu juga tepat gitu. Jadi mhm. apapun instrumennya, itu lebih better daripada tidak berinvestasi sama sekali gitu. Logikanya mungkin kayak Mhm. kalau kita mau pergi ke Ciwidey gitu, naik kereta, gerbong kereta itu adalah investasinya ya, Kak, ya. Lebih baik kita Betul. di kereta daripada jalan kaki mungkin gitu Betul ya, teman-teman ya. betul. Jadi better kita stay invested. Mmm, Kak, jadi ada nggak sih cara untuk kita siasatin volatility ini gitu? mhm mhm. Misalnya, ya saya pengen nih, invest di emas, tapi siasatin volatility-nya gimana gitu? Ya ya, jadi mungkin untuk semua instrumen, baik emas, kemudian misalnya deposito atau Mhm money market gitu ya, atau mungkin yang kita mau lebih agresif gitu mhm ya, supaya, imbal hasilnya lebih optimal mhm. gitu. Sebetulnya time itu adalah, kuncinya gitu ya Oke, jawabannya. Jadi semakin panjang sebetulnya fluktuasinya atau volatilitasnya itu jadi semakin tidak terasa I gitu. see. Karena kan kita lihat dalam waktu yang panjang Mhm gitu. Jadi kalau untuk yang semakin beresiko misalnya instrumennya saham mhm. gitu, itu justru untuk periode yang lebih panjang gitu. Hmm. Oke, logikanya menarik nih. Jadi jangan sampai misalnya saya menikahnya let's say ya bukan mau menikah 2 kali ya, tapi let's say teman saya mau menikah itu bulan depan gitu kan dan tapi dia tiba-tiba invest-nya a very risky asset kayak saham gitu. Itu kan berarti nggak tepat ya, Kak, ya? Iya, Betul. berarti jangan sampai nanti dia nikahnya mau di Ritz-Carlton, tiba-tiba nanti jadi tendaan gitu ya, karena, uangnya itu dalam 1 bulan fluktuasi sangat tinggi, gitu. Nah, mungkin kalau kita boleh tahu dulu nih, Kak, secara garis besar nih, aset-aset yang kalau kita boleh kelompokkan nih, aset-asetnya tuh kayak gimana sih, Kak? Dan menurut Kak Danika,
apakah aset itu semuanya cuman kayak emas, saham, sama deposito? Iya, jadi kan secara garis besar memang ada 2 ya Mhm, tipe aset itu. Ada aset yang berwujud, mhm. contohnya yang bisa kita lihat, Lihat lah kita ya, raba gitu ya, mhm. seperti, Cincin emas gini kali ya ya? emas itu kan artinya aset berwujud, Mhm, atau misalnya rumah gitu mhm. ya, aset berwujud kita bisa Ah, pegang, bisa tinggalin mhm, gitu. Nah, tapi ada juga aset-aset yang tidak berwujud, mhm, jadi yang bentuknya udah, istilahnya instrumen mhm, gitu. Jadi misalnya, saham itu mmm, kan kita udah tidak bisa lihat lagi gitu iya ya, betul. atau misalnya yang, mungkin sering teman-teman dengar itu ya, ORI gitu ya, Ori, iya, obligasi untuk retail retail. gitu. Jadi itu udah, bedanya di situ, asetnya udah tidak bisa kita lihat atau, raba lagi I see, gitu. I see. Nah, itu kembali lagi ke yang tadi, kita harus lihat preferensi resikonya dari Mhm, teman-teman. Nah, jadi kalau preferensi resiko pasangannya ke yang tadi tuh jangka waktu gitu. Semakin kita tidak bisa menerima resiko, semakin berfluktuasi, artinya ya kita harus, apa namanya, yang time frame-nya itu lebih panjang mhm. gitu. I see, I see. Mhm, Jadi kembali lagi kuncinya adalah time is volatility best friend gitu ya. Jadi yang betul, bisa menjinakkan volatility itu adalah waktu gitu. Sama betul betul. kayak luka hati teman-teman ya. Jadi kalau kalian patah hati yang bisa menyembuhkan hanya waktu gitu. Oke. Nah, mungkin masuk nih Kak. Kira-kira tadi kan kita udah tahu nih mulai praktiknya. Jadi kuncinya adalah stay invested. Nah, ke depan nih kira-kira tantangan nih. Kalian kan pernah muda nih ya kan. Waktu masih muda sekarang gitu ya. Tapi menurut saya banyak banget tantangan. Ya salah satunya adalah tadi ketakutan. Kedua mungkin kita harus bilang nih konsistensi gitu. Karena kan untuk jadi konsisten tuh nggak mudah. Gitu. Nah mungkin gimana sih Kak kita harus menghadapi tantangan ini di mana era-era kayaknya Louis Vuitton kayak menarik gitu kan, Hermes kayak menarik. Itu gimana Kak? Ya memang challenge, anak muda sekarang jadi makin, besar ya Hmm, tantangannya karena, ya itu tadi ada sosial media, mmm, kemudian ada belanja online online sekarang. iya. Wah itu bahaya banget Mhm, gitu. mhm. Kalau zaman saya dulu kan mungkin kalau mau belanja ya harus ke ke fisiknya Ih, gitu kan, ke toko fisik gitu. mmm. Kalau sekarang kan tinggal one click Oh away one gitu ya, ya. kayak di warung one click away kayaknya, Nah, jadi semakin susah tuh, hmm, apa namanya, untuk kita punya komitmen gitu, hmm, untuk disiplin, mengelola keuangan hmm, gitu. Nah, kemudian juga ya balik lagi ya, karena ini kurang pengetahuan, kurang literasi. hmm, Nah, jadi banyak sekali lah, yang tidak tahu kapan waktu yang tepat, mhm, kemudian juga bagaimana caranya gitu. Nah, justru kombinasi, 2 faktor ini yang tadi komitmen dan kurangnya pengetahuan, itulah yang menjadikan orang itu sering terjebak dalam pola konsumtif yang tidak sehat gitu. sih, Mhm, I see. Jadi kalau kita mau tahu combine-nya itu adalah konsistensi dan pengetahuan ya, Kak, ya. betul Nah ini betul. pengetahuan nih mungkin kuncinya nih, Kak. Kira-kira apakah saya harus ambil jurusan keuangan lagi, Kak, ya? Atau perlu nggak saya ini ambil S2 lagi? Ada nggak kayak mungkin cara di awal yang kita bisa bangun secara konsisten untuk kita bisa pahami apa itu literasi keuangan? Iya, jadi, balik lagi ya ke yang tadi, bahwa kalau kaum muda sekarang kan banyak nih aksesnya gitu Mhm, kan ya. Jadi kalau yang tadi sisi negatifnya adalah gampang terekspos untuk, investasi-investasi bodong atau mhm, judi online atau mmm, konsumsi yang berlebihan. Nah, di sisi positifnya justru ini kita bisa mendapatkan informasi yang dengan mudah gitu ya. mhm, Dengan gampang kita bisa lihat, misalnya, informasi-informasi dari YouTube mhm, atau dari, apa namanya, training online gitu. mhm. Nah, di situ kita bisa mulai belajar tuh, kan banyak kan podcast-podcast pendek atau seperti contohnya podcast kita Kita ini, ya, mhm, AFG Talk Podcast podcast, ini kan salah satunya, bisa kasih informasi ke teman-teman gitu. mhm, Terus udah gitu dari misalnya kita follow, influencer-influencer yang tentang keuangan, tentang mmm, literasi keuangan, itu kan banyak sekali gitu ya informasinya. Nah, terus, yang kedua, kalau misalnya kita mau lebih advance lagi, kita bisa mulai ikut misalnya webinar, kemudian, mmm,
kursus-kursus yang online, kemudian Mhm. juga kita bisa mulai baca artikel I yang see. ditulis sama si praktisi-praktisi yang sudah Terpercaya, advance dan iya. terpercaya. Nah, kalau misalnya yang mau lebih komit lagi, lebih advance, nah mungkin kita bisa masuk mulai ke sertifikasi. Sertifikasi. Misalnya sertifikasi financial planner Hmm. atau sertifikasi CFA. Nah, Hmm. itu yang lebih benar-benar deep down tuh. I see. Mhm, Kalau sertifikasi itu bayar nggak sih kadang? Maksudnya sorry, bayar sih udah pasti ya, tapi mhm. apakah itu, eksklusif untuk orang keuangan atau enggak? Atau orang awam, ibu-ibu rumah tangga gitu bisa ambil juga Sebenarnya sertifikasi ya? itu kan dibuka ya untuk semua kalangan gitu. Kalangan Jadi ya. siapapun bisa mulai sertifikasi, I see. asal ya mau komit tadi belajar itu I tadi. see. I Mhm. see. Berarti kuncinya simple, teman-teman lakukan aja dulu gitu ya. Jadi mungkin logonya Nike kita pinjam dulu, just do it gitu ya. Jadi lakukan aja dulu karena step pertama adalah kadang step yang paling berat gitu ya, Kak Danika ya. Jadi kita bisa banyak aksesnya, ikut podcast, jadi rajin pantengin AFG Talk Podcast karena ini juga jadi salah satu wadah untuk teman-teman tahu literasi keuangan berikutnya. Nah, Kak Dan, ini Ya. kan tadi kita udah bahas nih, pentingnya literasi keuangan. Kita juga udah ngomong ajakannya untuk kita bisa mulai tahu literasi keuangan gimana. Nah, yang kedua, tadi tuh saya sempat bahas di atas tentang volatilitas. Nah, ini mungkin kata kuncinya ya. Boleh nggak sih Bu Danika tuh kasih tahu ke kita, satu, bagaimana cara orang awam memahami volatilitas. Karena banyak orang yang tadi tergiur, banyak orang bahkan dibilangin, ini tidak mungkin turun instrumennya gitu. Padahal volatilitas itu makanan sehari-hari mungkin ya Bu Danika ya. Jadi mungkin kita harus tahu dulu volatilitas itu apa sih Bu Dani? Ya, jadi kalau misalnya kita mau ke analoginya, volatilitas gitu ya, kita bisa ibaratkan volatilitas itu seperti cuaca Betul. gitu. Jadi kadang bisa terang gitu, Hmm. terang benderang, Mhm. terus tiba-tiba bisa hujan Hmm. badai gitu kan. Nah, yang justru harus kita, apa namanya, ingat-ingat gitu Mhm. ya, bahwa volatilitas ini sebetulnya hal yang biasa terjadi gitu Mhm. Oke. di dunia keuangan Betul. gitu. Jadi, tidak untuk dihindari, tidak untuk ditakutkan Hmm. gitu, yang justru, kita harus perhatikan adalah bagaimana kita mengatasinya gitu. I Kalau see. misalnya kondisinya lagi terang benderang, ya kita pakai kacamata hitam gitu Ah, kan. hah. Nah, kalau misalnya lagi hujan badai, kita bawa payung gitu. Oke. Tapi ya kita harus, tahu tuh gimana caranya kita bisa mengantisipasi si volatilitas ini, Oke. gitu. Berarti kalau kita boleh bilang setiap kelas aset itu ada masanya, Mhm, setiap masanya ada kelas aset yang pas mungkin gitu ya Kak Danika ya. betul Jadi betul. kayak sekarang mungkin kalau kita boleh bilang saat ini suku bunga lagi tinggi, berarti ya deposito jadi sangat menarik ya Bu Danika ya. Iya, Betul. justru Nanti itu. kalau suku bunga mau turun, baru obligasi mau jadi Mhm, menarik gitu ya. mhm, Nah ini kan kita masuk ke pertanyaan kedua nih. mhm. Kita ngomongin suku bunga gitu. Itu kan kita artinya udah ngomongin keadaan ekonomi domestik dan juga makro. Nah, kalau kita boleh tahu apakah sebenarnya volatilitas ini penyebabnya adalah salah satu penyebabnya adalah ekonomi global nih Bu Danika. Dan kalau misalnya memang iya, apa sih contoh kasusnya itu biar kita bisa lebih relate nih Kak Dan? Iya, jadi kalau misalnya kita bisa, apa namanya, pahami gitu ya, Mhm. bahwa volatilitas itu kan, memang disebabkan oleh salah satunya adalah kondisi ekonomi gitu. Mhm. Nggak cuman global loh, Nick. Mhm. Jadi misalnya, ada berita tentang, pemerintahan kita Mhm. gitu ya. Itu juga salah satu yang mempengaruhi, kondisi, keuangan atau Oke. kondisi, pasar modal kita gitu, Oke, yang saham nih Kak akhirnya ini ya. berujung ke kondisi volatilitas itu I see. tadi, gitu. Nah, jadi, pesan moralnya untuk kita, ya kita harus paham benar gitu ya, kita harus paham apa yang terjadi, Mhm. situasinya seperti apa, dan, apa namanya, kondisi ekonomi ini justru yang memang, bisa, membuat impact apa terhadap pasar modal, Oke. terhadap volatilitas, Oke, gitu. oke. Nah, berarti kata kuncinya di sini adalah volatilitas itu normal dan jangan ditakuti tapi dihadapi, bener ya Bu Danika Betul ya? betul. Ini kalau dari Bu Danika ada nggak sih contoh kasus nyata nih kira-kira yang saat ini misalnya suku bunga lagi tinggi nih, ini Mhm mhm. imbasnya apa terhadap kita misalnya gitu kan? Ya misalnya gini, Hmm. "Niko, punya KPR nggak?"
Alhamdulillah ada nih. Iya. Nah, kalau KPR itu kan acuannya kan suku bunga ya, Ah, Nick, ya. iya. Nah, jadi kalau misalnya nih, terjadi kondisi di mana suku bunga itu naik, Mhm. pasti kan KPR-nya juga ikut naik gitu Betul kan. betul. Nah, itu salah satu contoh yang terjadi kalau misalnya Hmm. ada, kondisi ekonomi atau, apa namanya, tren gitu ya, yang mempengaruhi, volatilitas Oke. gitu. Oke, cara kita mensiasatinya tuh gimana nih? Karena jujur kemarin pasti untuk teman-teman yang nggak mempraktikkan literasi keuangan atau praktik keuangan kan pasti kaget nih ya, Bu Mhm Danika ya mhm keadaannya. Jadi kira-kira gimana untuk kita bisa mensiasati? Apakah kita perlu kasih spare nih ketika mhm. kita memutuskan untuk mengambil KPR gitu? Mhm, jadi kan kuncinya adalah perencanaan keuangan yang baik gitu Betul. ya. Jadi kita harus punya acuan-acuan nih. Mhm. Contohnya kalau untuk kredit gitu ya. Tadi kan kalau Niko kan kreditnya kredit konsumtif, Betul. kredit produktif ya, sorry. Betul. Jadi kalau KPR itu kredit produktif Mmm. dan itu acuannya adalah maksimal 30% dari gaji pokok Oke. gitu. Nah, jadi kita masih punya spare nih, jangan sampai, gaji pokok kita udah habis untuk bayar cicilan, gitu Oke kan. oke. Sehingga kalau terjadi kondisi tadi, suku bunganya naik, kita masih ada, spare untuk, kenaikan, cicilan itu tadi, Oke, nah gitu. itu kuncinya teman-teman ya, never overestimate kemampuan kita ya Bu Danika ya. Jadi mungkin buat teman-teman kalau dirasa bisa makan Indomie tiap hari gitu ya, nggak apa-apa nih cicilan 70%, 30% yang makan Indomie ayam bawang tiap hari itu juga jangan juga ya Bu Danika ya, karena bisa jadi bahkan duit untuk makan Indomie juga kepake gitu. Benar Nah benar. ini kita ada satu contoh kasus nih, Bu Danika, kebetulan ini juga jadi salah satu teman saya, Mhm, namanya Jason ya. Jadi dia ini mungkin baru gitu ya, dia punya gaji sekitar 8 juta gitu. Tapi ternyata dia pakai 6 juta itu untuk cicilan mobil dan motor, gitu. Nah, mmm, kira-kira itu wise nggak? 2 juta akhirnya dia hanya menggunakannya itu untuk kebutuhan sehari-hari, mmm. gitu. Itu artinya udah lebih dari 70% dipakai untuk cicilan. Nah, ini tipikal Gen Z sekarang ya, Gen Nick, Z ya. sekarang ya. Jadi mereka, yang penting kan gaya gitu kan, yang Betul penting flexing. betul. Nah, tapi sebetulnya itu contoh yang, kurang baik gitu Kurang ya. Jadi memang harusnya acuannya untuk, apa, konsumtif seperti itu tidak boleh melebihi jumlah, kebutuhan gitu mhm kan. Jadi tadi dari gaji pokoknya misalnya 8 juta itu tadi mhm. ya. Nah, yang kita harus, alokasikan untuk kebutuhan pokok itu jumlahnya 50%. Oke, Jadi dari 8 juta harusnya 4 juta itu disisihkan untuk kebutuhan kebutuhan pokok. pokok, oke. Nah, untuk yang, tadi cicilan-cicilan yang flexing, Mhm, maksimal itu adalah 30%. 30% ya? Heeh, jadi Oke. kalau tadi 6 juta itu kan artinya sudah melebihi, apa namanya, acuannya ya. Mhm. Nah, justru harusnya dia mulai, harus merencanakan ada additional 20% yang dialokasikan untuk tadi, untuk tabungan Mhm, atau investasi yang arahnya ini untuk, pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa depan I gitu. see. Berarti ada 2 jalan keluar untuk teman saya yang namanya Jason. Coba tolong cut nih tadi yang sudah disampaikan, Kak Danika cicilannya, atau yang kedua, tolong naikkan lagi pendapatannya. Berarti kayak gitu ya Kak Danika ya? Betul Gitu. betul. Nah ini kalau boleh kita coba summarize, cukup panjang nih kita discuss, semoga teman-teman nggak bosan Insan AFG tentang literasi keuangan. Mungkin yang paling menarik tadi yang satu, literasi keuangan itu sebenarnya tidak harus kita pahami seperti S2, S3, sangat simpel kita mulainya. Yang kedua juga banyak sekali instrumen. Yang ketiga, kita ini bisa pakai literasi keuangan untuk kita menormalisasi mana nih aset yang bisa kita pakai atau yang bukan, gitu. Nah mungkin, summary seperti itu diharapkan dapat membantu Insan AFG untuk menormalisasi rate of return dan menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik, gitu. Mungkin dari Kak Danika ada kata-kata penutup? Ya mungkin kita, jangan sampai kita takut ya. Mhm Kita takut untuk memulai, takut untuk belajar mhm. gitu kan. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Dan dengan sekarang, akses di mana-mana aja, bisa kita cari informasinya Betul. gitu. Jadi mudah sekali, untuk kita belajar dan mulai untuk literasi keuangan yang lebih baik gitu. Oke. Thank you so much, Insan ISG. Terima kasih juga kepada Thank you. Kak Danika yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Thank you Nico, thank Mhm. you Insan AFG. Thank you semua. Kita sampai jumpa di AFG
Talk Podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.